Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah, sahabat. Kisah haru seorang Yahudi yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Sabat atau hari Sabtu saat ini adalah hari besar para pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai kaum Yahudi, dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir atau mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Sam mengisi hari sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi SAW telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dari pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jemaahnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Sam tersebut adalah salah satu anggota jemaah sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat. Dan ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi SAW. Seperti kajian sebelumnya, ia memotong 8 halaman terus dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya, lagi ia masih melakukan kajian terhadap Taurat. Dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau. Dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib mujizat pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tiap kali pengalaman kajiannya tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi SAW. Bahkan dengan tiap kali kajiannya tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Ia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, siapakah Muhammad ini? Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah, kata salah seorang temannya. Lebih baik engkau tidak melihatnya dan dia tidak perlu melihat engkau. Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi SAW ini tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi oleh teman-temannya. Seakan ada kerinduan menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Ia berkata dengan tegas, demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad. Dengan tekad yang begitu kuatnya, teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Laki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari berjalan, siang dan malam terus saya berjalan, hingga akhirnya ia masuki kota Madinah. Orang yang pertama yang bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi, karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat. Ia berkata, apakah engkau Muhammad? Salman tidak segera menjawab, bahkan segera saja ia menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, saya adalah pesuruhnya. Memang hari itu telah 3 hari Nabi SAW wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya, sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian lelaki Yahudi itu berkata, di manakah Muhammad? Salman berpikir cepat. Kalau ia berkata jujur bahwa Nabi SAW telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang, tapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau.
Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika lelaki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku ini, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku, andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya, andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan pada aku ciri-ciri beliau." Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak rendah. Dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuwah." "Engkau benar, wahai Ali," kata lelaki Yahudi tersebut. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" "Masih ada," kata Ali. Kemudian ia meminta tolong pada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah SAW yang disimpan Fatimah As-Zahra, istri dan putri kesayangan Nabi SAW. Salman segera bangkit menuju kediaman Fatimah. Di depan pintu rumahnya ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah SAW. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali." "Siapakah yang mengetuk pintu?" "Orang yatim," Fatimah menyaut dari dalam. "Saya Salman," kata Salman. Kemudian ia menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesankan Ali. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Fatimah sambil menangis. Salman menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut. Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman yang langsung membawanya ke masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali menciumnya diiringi haru dan tangis sehingga sembab matanya. Jubah Rasulullah SAW tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat lainnya yang hadir. Mereka menciumnya dan banyak yang menangis karena haru dan rindu pada Nabi SAW. Dan terakhir jatuh ke tangan lelaki Yahudi tersebut. Lelaki Yahudi itu menciumnya dan mendekap erat jubah Nabi SAW dan berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Dengan tetap mendekap jubah tersebut, lelaki Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah SAW. Kemudian menengadahkan ke langit dan berkata, "Wahai Tuanku, saya bersaksi bahwa engkaulah adalah Zat yang esa, tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang dia ajarkan. Wahai Allah, jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tidak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi muslim tersebut dan memakamkannya di Baqi. Lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi SAW.
Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun sholat atau keperluan lain yang dilakukan, tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi SAW membuatnya pantas kalau dimakamkan di Baqi, disandingkan dengan para sahabat beliau lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Story.